Selamat bertemu kembali dalam channel kami. Kami akan sajikan beberapa berita menarik hari ini diantaranya. Away berat buat timnas senior di Basra kontra Irak dan pertandingan timnas U17 hadapi Maroko. Vietnam was-was jelang away ke Filipina. Drawing putaran final Piala Asia U23. Pertandingan melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Kamis 16 November mendatang, adalah langkah awal yang berat bagi pasukan Shin Tae-yong agar dapat lolos ke putaran selanjutnya. Shin Tae-yong tampaknya tidak terpengaruh oleh perbedaan signifikan dalam peringkat FIFA antara timnya dan Irak. Meski Irak menduduki peringkat 68 dunia, jauh di atas peringkat 145 timnas Indonesia, ST tetap optimis akan meraih kemenangan di Stadion Internasional Basra pada Kamis mendatang 16 November. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, ujar Shin Tae-yong dalam rilis resmi PSSI. Tidak masalah nanti melawan Irak. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia, juga lawan yang berat bagi kita, apalagi kita ini datang sebagai tamu, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, kata ST menambahkan. Dengan dua laga tandang di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina di depan mata, timnas Indonesia telah menetapkan target kemenangan sebagai prioritas utama. Dalam persiapan, Shin Tae-yong sudah memberikan latihan perdana kepada anak asuhnya itu. Hal ini dilakukan untuk pemulihan skuad Garuda yang telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sebab, proses pemulihan yang dilakukan Asnawi Mangkualam dan kolega diharapkan bisa mengatasi perbedaan cuaca dan kondisi lingkungan di Irak saat pertandingan nanti. Di hari yang sama timnas U17 versus Maroko U17 akan menjadi penentu nasib kedua tim lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Laga timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis 16 November mendatang. Saat ini Maroko U17 berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan mengemas 3 poin hasil dari menang melawan Panama dan kalah melawan Ekuador. Indonesia saat ini mengemas 2 poin hasil bermain imbang melawan Ekuador dan Panama dengan skor identik 1-1 dan berada di posisi ketiga. Secara matematis, peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Bahkan, pasukan Bima Sakti bisa lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup. Dua tim yang finish di dua besar masing-masing grup akan lolos otomatis ke babak 16 besar. Lalu, ada 4 dari 6 tim peringkat 3 terbaik yang juga akan lolos ke fase gugur. Skenario lolos ke 16 besar jika Indonesia menang, imbang, dan kalah lawan Maroko. Jika menang minimal timnas U17 akan lolos paling tidak sebagai runner-up. Sedangkan jika hasil imbang masih ada kemungkinan lolos tetapi terlalu riskan karena masih menunggu pertandingan dari grup lainnya. Dan jika kalah maka pupus harapan Indonesia untuk lanjut ke babak selanjutnya. Media Vietnam dilanda kekhawatiran jelang pertandingan melawan Filipina di lapangan sintetis. 2 pekan menjelang pertandingan krusial antara timnas Vietnam dan Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang juga menjadi kualifikasi Piala Asia 2027, sejumlah media Vietnam mengekspresikan kekhawatiran mereka terkait penggunaan lapangan rumput sintetis. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Rizal Memorial pada Kamis, 16 November mendatang. Keputusan menggunakan rumput sintetis dalam pertandingan ini menjadi perhatian utama, terutama karena hal tersebut dapat memengaruhi taktik permainan yang diinginkan oleh pelatih Philippe Troussier. Media Bongda Plus menyoroti potensi dampak negatif, menyebutkan bahwa bertanding di lapangan rumput sintetis akan sangat memengaruhi kualitas pertandingan, dan turut menyebabkan timnas Vietnam mengalami kesulitan dalam cara mengoperasikan permainan. Media lain, Bao Hating, memberikan laporan serupa dengan menekankan pengalaman kesulitan yang dialami timnas Vietnam U22 pada SEA Games 2019 di Filipina. Pada waktu itu, beberapa pemain bahkan harus mengganti sepatunya agar sesuai dengan kondisi lapangan sintetis di Stadion Rizal Memorial. Tak hanya itu, Bao Hating juga merujuk pada Piala AFF tahun lalu, di mana timnas Vietnam juga mengalami kesulitan di Stadion Jalan Besar yang menggunakan rumput sintetis.
Komentar mereka menciptakan atmosfer kekhawatiran sehubungan dengan pertandingan mendatang di Filipina. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, secara resmi mengumumkan 4 pot unggulan untuk Piala Asia U23 2024. Keputusan ini didasarkan pada performa 16 tim peserta dalam Piala Asia U23 2022. Qatar, sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024, secara otomatis menduduki pot unggulan tertinggi, yaitu pot 1. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia, bersama dengan Malaysia, Tajikistan, dan Cina, ditempatkan di pot unggulan terakhir, yaitu pot 4. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi Timnas U23 Indonesia di turnamen mendatang. Jadwal drawing atau undian grup Piala Asia U23 2024 telah ditetapkan pada Kamis, 16 November 2023.